Ibu Bapa yang terkasih dalam Kristus, akhir-akhir ini nama Basuki Cahayapurnama begitu seringkali menjadi pembicaraan dan buah bibir banyak orang. Sepak terjangnya di Jakarta sungguh membuat orang kagum. Bahkan anak muda yang biasanya tidak peduli terhadap dunia politik sekarang berusaha dengan sekuat tenaga mengumpulkan KTP warga Jakarta untuk mendukung Basuki Cahayapurnama kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Tetapi dalam semangat yang begitu membara, mereka mengalami kekhawatiran. Banyak partai yang menawari Basuki Cahayapurnama untuk bergabung dalam partainya dan kembali mencalonkan diri. Ketika tawaran itu begitu banyak, mulailah anak muda ini mengalami keraguan-raguan, ketidakpercayaan akan masih adakah pemimpin di Indonesia yang sungguh baik dan memperhatikan kepentingan banyak orang daripada kepentingan dirinya sendiri. Keraguan itu dijawab dengan tegas, dengan penuh semangat bahwa jalan yang dipilih untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur DKI adalah jalur independen. Kepercayaan itu membuat orang muda begitu bergairah, begitu bersemangat, yang dari awalnya ragu-ragu, tidak percaya, cemas, bimbang, dan takut menjadi penuh semangat, penuh gairah, penuh sukacita, dan berusaha dengan keras mendukung Basuki Cahayapurnama. Dalam Injil hari ini kita pun melihat bagaimana para murid juga memiliki harapan yang begitu besar terhadap Yesus. Yesus yang mereka akui sebagai Mesias dalam hidup mereka ternyata harus menderita, disalibkan, dan pada akhirnya wafat di kayu salib. Kenyataan ini membuat para murid menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang, menjadi takut, menjadi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dalam hidup mereka. Ketidakpercayaan ini dinyatakan dengan tegas oleh salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas dengan tegas mengatakan, "Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku menaruh dan melihat bekas luka itu." Kenyataan bahwa para murid yang begitu dekat, yang setiap hari hidup bersama-sama dengan Yesus, meragukannya, membuat Yesus tidak sakit hati, membuat Yesus tidak marah. Yesus tetap penuh sukacita hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman para murid yang mulai goyah, yang mulai tidak percaya akan Yesus yang adalah Mesias. Kehadiran Yesus ini sungguh membawa sukacita. Yesus tidak membawa kemurkaan, tetapi Yesus sungguh membawa damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang dibawa oleh Yesus. Kerahiman Tuhan sungguh ditunjukkan dari sikap Yesus ini kepada para murid. Dengan merasakan kerahiman Tuhan sendiri, para murid akhirnya terbuka hatinya. Para murid membuka hatinya dan pada akhirnya percaya bahwa Yesus benar-benar Mesias. Hal ini tampak dalam ungkapan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ungkapan ini sungguh
menjadi pernyataan iman yang mengubah seluruh keraguan, seluruh ketidakpercayaan dalam hidup para murid. Dalam hidup beriman, kita pun seringkali mengalami hal yang serupa dengan para murid. Seringkali dalam hidup kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, sakit, kegagalan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, tidak diperhatikan, sendirian. Kenyataan itu seringkali membuat kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Kenyataan itu, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan itu membuat kita ragu-ragu dan tidak lagi percaya akan penyertaan Tuhan yang adalah juru selamat bagi hidup kita. Kita seringkali mengalami keraguan-raguan itu. Tetapi hari ini dalam Injil kita mendengarkan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus tidak hanya hadir dalam kehidupan para murid, tetapi Yesus hadir saat ini di tengah-tengah kita. Ia juga menawarkan kerahiman yang ditawarkan kepada para murid. Tawaran itu sekarang diberikan kepada kita. Yesus tidak marah ketika kita tidak percaya karena pengalaman-pengalaman buruk yang kita miliki. Yesus tetap penuh cinta menawarkan kerahiman kepada saudara-saudari yang terkasih. Ibu Bapa semua yang hadir di gereja ini, saya dan para romo juga menerima undangan kerahiman Allah itu. Akan tetapi undangan kerahiman itu, tawaran kerahiman dari Allah itu akan menjadi sia-sia kalau hati kita tidak terbuka. Tidak terbuka pada tawaran kerahiman Allah. Allah yang penuh kasih datang kepada kita melalui diri Yesus Kristus, menawarkan kerahiman itu. Tanpa keterbukaan hati kita, kita akan diam, kita akan tinggal dalam ketidakpercayaan kita. Tetapi ketika kita membuka hati kita, kita pun akan merasakan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan itu yang akan kita rasakan sebagaimana para murid juga merasakan kerahiman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita saat ini dapat merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Kristus melalui diri sesama kita, melalui diri pasangan kita, melalui diri anak-anak kita. Kehadiran Kristus tidak lagi tampak jelas di depan kita, tetapi kehadiran Kristus tampak dalam diri sesama kita, dalam pasangan kita, dalam anak-anak kita, sesama kita yang menderita, yang kecil, yang lemah dan tersingkirkan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membuka hati agar kita sungguh merasakan kerahiman Tuhan, agar kita sungguh menerima rahmat itu, rahmat yang ditawarkan itu, sehingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah Mesias, Kristus adalah Juru Selamat yang senantiasa menyelamatkan kita. Sehingga kepercayaan kita tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup kita, tetapi kepercayaan kita sungguh dipengaruhi karena kita merasakan kerahiman Tuhan dengan cara membuka hati kita. Dalam minggu kerahiman kita ini, kita diminta untuk membuka pintu hati kita, sehingga kita sungguh merasakan kerahiman Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian.